Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Bor Gunawan. Dan pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba untuk tes load ya. Udah cukup lama saya nggak melakukan uji tes load. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan mencoba ZKST21. Ini yang original Wuji ya. Bisa dilihat di situ ada ya tulisannya logonya Wuzerphone ya. Sekarang kayaknya Wuji udah mau ganti nama ke Wuzerphone. Oke, ini original Wuji. Nah, sebelum kita tes load, kita lihat dulu untuk datasheet ya. Datasheet IC powernya. IC powernya itu kalau nggak salah pakai, coba tanya AI. Oke, bisa dilihat itu ST21 menggunakan IC Texas Instruments TPA3221 ya, dengan output LR 100 watt di berapa ohm ya, 4 ohm apa 3 ohm, dan untuk BTL nya 200 watt mono ya, itu yang subwoofernya. Nah, kita lihat untuk datasheetnya, bisa dilihat. Oke, kita scroll dulu ke atas. Ini dia TPA3221, wide voltage dari 7 volt sampai 30 volt, supply voltage operation ya, stereo 2 kali BTL dan mono 1 kali PBTL. Output powernya untuk THD di 10%, ini 100 watt di 4 ohm ya, mode stereo atau BTL ya. Sebenarnya stereonya itu udah mode BTL. Kemudian 130 watt 3 ohm ya, berarti mampu load sampai 3 ohm untuk stereonya ya. Dan kemudian 200 watt mono 2 ohm di mode PBTL atau ya itu buat subwoofer mono ya. Kemudian untuk yang akan kita ukur sebenarnya yang THD 1% ya, watt murninya. Kalau yang THD 10% ini udah campur ripple ya, ripple-nya 10%. Oke. Nah, kalau untuk yang THD 1% ini 80 watt 4 ohm mode stereo atau BTL, kemudian 100 watt di 3 ohm BTL atau stereo ya, mampu di 100 watt. Kemudian untuk mononya itu bisa keluar 160 watt mono 2 ohm, konfigurasi PBTL atau mono ya. Kemudian ini kita lihat untuk hasil load dari Texas Instruments. Ntar saya cek dulu ya, kita lihat. Nah, ini untuk BTL nya, audio karakteristik BTL mode. Bisa lihat di sini ya konfigurasinya, yang dia pakai maksimum di 30 volt, beban 4 ohm. Oke. Ini untuk yang stereo ya. Power output per channel THD 10% 3 ohm 145 watt. Untuk 4 ohm 10% di 115 watt. Nah, yang kita pakai sebenarnya yang THD 1%, atau di situ tertulis 3 ohm mampu di 115 dan 4 ohm THD 1% mampu di 95 watt. Kemudian untuk yang subwoofer ya atau PBTL, maksimum voltage di 30 volt sama power output per channel. Oke, gede amat. Oh, ini yang 10 THD 10%, main 2 ohm bisa 230 watt. 3 ohm 10% mampu di 160, 4 ohm mampu di 125 watt. Itu yang THD 10%. Nah, ini yang kita akan tes di sini. THD 1%, 2 ohm mampu di 185 watt ya. 3 ohm mampu di 130 dan 4 ohm mampu di 100 watt. Oke, langsung kita tes dulu ya, daripada nanti malah kelamaan ini videonya ya. Ini kita tes dulu yang channel LR, ini main di
8 ohm, ini 4 ohm, ini 4 ohm, saya seri jadi 8 ohm. Ini untuk VAC output speaker, ini untuk ampere output speaker, dan ini untuk ngecek apa namanya ya, sinusnya apakah udah cacat atau belum ya. Kita coba nyalakan PSU, kita tes dulu di 24 volt ya. Bismillah. Nyalakan. Nah, ini kita set di 24, ini udah di 24,5, 24,0 tuh ya, bisa dilihat. Oke, kita langsung saja, ini udah connect apa belum. Ternyata udah, tinggal kita coba ya. Ini udah saya injek di frekuensi 100 Hz ya. Kok belum naik ya? Ternyata kayaknya kurang ya. Kayaknya kurang, kita gedein yang dari HP mentok. Suara ini tesnya agak berisik ya, karena yang LR saya pasang ke speaker, nggak pakai beban resistor ya. Kita tes. (15 volt kali 2 berarti 30 watt ya, di 24 volt, mampu di 30 watt. Kita naikkan ke 30 volt, 30, kita set dulu 30,3, 30,3, kita set lagi. Bismillah. (18.7 257 ya, 18.7 18,7 kali 2,57, hasilnya di 48 watt, main di 8 ohm. Oke, kalau 3 ohm saya nggak bisa tes karena nggak ada resistor dummy-nya. Kita lanjut untuk pengetesan subwoofernya ya, tapi kita skip dulu, saya rubah dulu ini untuk rangkaian jalur-jalurnya ya. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk sekarang channel subwoofernya, ini sudah saya pindah ke channel sub. Untuk dummy loadnya ini masih sama seperti tadi, main di 8 ohm. Kemudian untuk supply saya set di 24 volt dulu ya. Kita tes channel subwoofernya, ini tinggal gas, sudah saya injek frekuensi 100 Hz. Oke, udah mentok. Itu dapatnya di 15.8 213, 15.8 213, 15,8 kali 2,13, hasilnya 33,6 ya, anggap aja 34 watt ya. Oke, lanjut, kita naikkan ke 30 ya, 30 volt, 30,4 itu, 30,4. Kita tes di 8 ohm, 30,4 volt supply, dapatnya di 19,8, 19,9 272, 19,9 272.
2,72, hasilnya di 54 watt. Oke, lumayan. Di 8 ohm dapat 54-55 watt ya. Oke, sekarang kita rubah ke 4 ohm ya. Ini saya rubah dulu. Oke, lanjut lagi. Ini main di 4 ohm, sudah saya rubah. Untuk supply saya set di 24,3. Dan langsung saja ya, kita tes channel subwoofernya dapat berapa watt. Udah mentok, dapatnya di 14,5 4 ampere, 14,5 4 ampere, 14,5 kali 4 dapatnya di 58 watt. Itu main di 4 ohm, supply 24,3 volt. Kita naikkan ke 30 ya, 30,4 lah, 30,4. Kita tes lagi, dapat di 19 kali 5,3, 19 volt kali berapa tadi, lupa saya. Kita cek lagi, 19 bentar, belum pas, kok turun. Oh, protek guys, kepanasan nantinya. Protek kalau kelamaan ya, karena ini 30 volt lebih. Oh, 5,2 ya, 19 kali 5,2 dapatnya ya kisaran 100 watt ya, 98,8. Oke, lanjut kita main 2 ohm, kita rubah dulu ya. Kita gas lagi. Sekarang channel subwoofer main di 2 ohm ya, 2 ohm dengan supply 24,3 ya. Kita pasin dulu ke 0,3, bentar, 24,3. oke, 24,3 langsung. Ini di beban 2 ohm, supply 24,3. keluar 13,574, 13,574, aduh, 13,5 kali 7,4, hasilnya sih ya kisaran 100 watt ya, 100 watt main di 2 ohm, supply 24,3. kita naik ke 30 ya, 30 volt. Kita set di 30,4 ya, 30 ya, nggak jelas lah di kamera mah, 30,4 itu. Kita langsung gas. Dapat berapa watt, apakah dapat 185 sesuai dengan datasheet di THD 1% ya. Oh, dia udah ripple ya, bentar, panas nggak ini. Sudah dapat berapa tadi, 9 ampere ya, ya kira-kira seginilah. Ini udah klip, turun sekitar 16,994, 16,994, 16,9 kali 9 ampere, 4 ya,
dapatnya di 158 watt ya. Ini mirip-mirip dengan HT21 disuplai 30 volt ya. Cuman untuk yang ST21 ini belum sesuai ya, baru dapatnya 158 watt, 8 harusnya 185 THD 1% ya. Kita coba naikin ke 31 ya, 31,5 apakah bisa? Kalau jeblok ya tukun neh. Ya wis ya, kegedean 31,5 ya. Oke, meledak ini. Kita coba sebentar aja ya. Klip. Oh, nggak mau ya, berarti dia nggak mau, malah turun. Apa karena panas ya? Oh, ini karena damilutnya panas. Kita coba nanti ya pas dingin ya, damilutnya panas. Oke, lanjut. Ini udah agak dingin ya, kita tes lagi di 31,5 volt, main di 2 ohm. Udah klip, turun 16,5, 913. Berarti emang nggak mau ya, dia udah klip. Bisa sih 10 ampere, cuman udah cacat sinyal parah. Paling segini 9316,9 9316,9 9316,9 masih sama aja hasilnya ya, udah mentok kayaknya di situ. Oke, kita coba di 32 volt karena dia punya maksimum rating itu IC-nya di 32 volt. 32 ya, 32. Oh, balik lagi 319 ini. Oke, 32. Oke, masih agak panas ini. 32 volt. 10 ampere 18. Berarti kalau udah nyampe 10 ampere berarti kan tinggal kaliin aja 18, 180 watt ya. Bisa nyampe ternyata. Kita tes lagi. Oke ya, kalau udah terlalu panas, masalahnya ini cepat panas ya. Kalau udah panas dia impedansinya kan melat, jadi harus dingin. Yang penting tadi udah sempat dapat di 10 ampere ya, dan di sini nggak terlalu ripple ya. Jadi intinya bisa dapat di 180-an watt ya. Cuman ini kan masalahnya di damilutnya cepet panas ya ini. Oke, intinya udah dapat di, tapi suplainya naik di 32 volt ya. Oke, jadi cukup sekian untuk pengujian tes load hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.